Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki bulan baru di minggu yang pertama bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Karena Tuhan sudah lahir ke dunia ini dan kita boleh merayakan di bulan Desember ini dengan penuh semangat, penuh antusias, penuh berkat Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami sesuatu yang berbeda di tahun ini, saudara. Nah, sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, kita akan deklarasikan kabar baik untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Greater destiny, saudara. Nah, puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah buka hati, pikiran kita fokus dalam beberapa menit ke depan ini, supaya kita boleh belajar dari firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memberkati hidup kita semuanya. Selamat menikmati firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Desember, bulan yang penuh berkat Tuhan. Dan kita boleh merayakan Natal di bulan Desember ini, saudara ya. Banyak sukacita, banyak kegembiraan atau apapun di tengah situasi saat ini. Mungkin pandemik yang masih juga membuat hidup kita sulit, tetapi kita percaya dengan tema besar kita pada bulan ini, yaitu look forward. Kita boleh maju ke depan, kita boleh maju mengakhiri tahun 2021, yaitu greater destiny, janji-janji Tuhan terjadi bagi kita semuanya, saudara. Saudara harus aminkan, saudara harus percaya itu. Dengan iman kita, terus kita boleh maju ke depan, menikmati semua berkat-berkat Tuhan di penghujung akhir tahun 2021. Kita bersyukur sejak Januari sampai Desember ini, Tuhan selalu memimpin kita. Tuhan selalu menolong kita, saudara ya. Dan Tuhan selalu menjaga kita, sehingga hidup kita saat ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Mungkin masalah boleh datang, tetapi semuanya kita boleh lewati dengan baik. Amin, saudara ya. Nah, pada pagi ini tema besar kita look forward, tapi pagi ini saya mau membawakan firman Tuhan, yaitu saya sangat tergerak hati untuk memberikan firman Tuhan dengan judul introspeksi, ya, introspeksi. Nah, jadi biasanya kalau perusahaan di akhir tahun ini selalu mengadakan evaluasi, ya, untungnya, ruginya, atau apapun yang terjadi. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi, saudara ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian yang beribadah pada pagi ini, maupun saudara-saudara yang mendengarkan YouTube atau apapun, ayo kita melakukan introspeksi, ya, introspeksi atau perenungan dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga menjelang akhir tahun ini kita boleh mengevaluasi hidup kita. Apa yang menjadi kekurangan kita? Apa yang menjadi masalah yang belum selesai? Kenapa masalah itu yang kita hadapi selalu timbul bertubi-tubi? Nah, kalau masalah-masalah banyak yang terjadi dan banyak kesalahan dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak bisa look forward. Kita tidak bisa maju, saudara. Selalu ada di tempat mengurusi masalah-masalah yang kadang tidak beres-beres. Nah, saya mengajak kita semuanya pagi ini, ayo kita introspeksi. Katakan di chatting, ayo introspeksi, ya, live chat itu. Kita harus mengevaluasi, saudara. Seperti perusahaan, mengevaluasi dari Januari sampai Desember, untungnya berapa? Profitnya berapa? Semua apa yang terjadi, apa kekurangannya, apa yang sudah kita lakukan. Nah, demikian juga hidup kita, saudara. Introspeksilah apa yang kita sudah lakukan untuk menolong kita maju di tahun 2022 ke depan. Boleh memasuki 2022 dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, dan kita tahu apa yang harus kita kerjakan di tahun 2022 itu. Ini awal tahun, awal bulan masih, saudara ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo introspeksi. Nah, kata introspeksi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya dibagi beberapa kata, intro, spek, dan si.
Nah, itu merupakan sebuah peninjauan atau koreksi terhadap segala perbuatan kita. Yaitu akan mempengaruhi sikap kita pada saat ini, juga sikap kita ke depan, dan juga hubungannya untuk memperbaiki kesalahan diri kita, saudara. Nah, saya akan ulangi lagi. Arti kata introspeksi dibagi menjadi introspek dan si. Jadi sebuah kata itu yang merupakan mengajak kita untuk peninjauan kembali, perenungan, mengevaluasi atas segala kesalahan, koreksi yang harus kita lakukan atas segala kekeliruan yang terjadi. Yaitu tujuannya untuk mempengaruhi sikap kita ya ke depan. Harus memperbaiki apa yang harus kita lakukan, perbaikan demi perbaikan. Sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi berulang-ulang. Hanya cukup sekali, lalu kita maju. Look forward, saudara. Nah, ini penting, saudara, ya. Penting. Sehingga tujuannya itu, kita boleh melihat dalam diri kita itu sesuatu hal yang penting dilakukan untuk memperbaiki diri kita, untuk berbuat lebih baik lagi ke depan. Untuk melakukan semua yang lebih baik ke depan. Bukan hanya secara pikiran-pikiran yang sudah kita perhitungkan, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita boleh look forward, maju ke depan. Dan kita boleh memasuki tahun 2022 dengan luar biasa. Yaitu tema kita, yaitu 2022, yaitu alive, hidup. Hidup bersama dengan Tuhan. Boleh menikmati kehidupan kita yang berkemenangan. Nah, untuk itu kita perlu melakukan introspeksi. Nggak hanya di bulan Desember ini, akhir tahun, tetapi juga setiap saat, saudara. Introspeksi setiap saat, setiap waktu. Loh, kenapa ya aku sudah berbuat ini kok jadi salah, jadi gagal, jadi tidak bisa maju kehidupanku, tidak bisa terus mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, malas rasanya, bosan, boring, kalau berdoa, kalau memuji Tuhan, setengah-setengah, tidak serius. Aduh, malas dah. Zoom lagi. Atau malas lah, YouTube lagi. Maunya ketemu onsite. Nah, itu tergantung dari pola pikir kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita melakukan introspeksi, untuk apa kita ibadah, untuk apa kita ada saat ini, yaitu untuk mengejar atau menggenapi janji Tuhan. Kita walaupun ibadah secara Zoom atau online, tetap kita bisa menggenapi janji Tuhan. Tuhan bisa menggenapi janjinya untuk diri kita sendiri, saudara ya. Nah, itu penting, saudara. Di dalam Matius 7 ayat 3 dan 4 dikatakan, Matius 7 ayat 3 dan 4, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Nah, jadi ujung-ujungnya kita hanya melihat kesalahan orang lain. Sedangkan di dalam diri kita, mata kita itu ada suatu balok sebetulnya yang nggak kelihatan. Jadi selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan situasi yang ada, saudara. Karena saya begini, kamu begitu. Nah, itu sesuatu yang nggak benar. Nah, kalau kita bisa melakukan introspeksi, nanti ada suara Tuhan atau Tuhan sendiri akan menolong hidup kita. Sehingga kita akan merubah pola pikir kita, pandangan hidup kita ke arah Tuhan yang memberikan arahan hidup kita, saudara. Nah, kita mau belajar di dalam Alkitab ini ada dua orang tokoh yang benar-benar saya sangat terkesan, saudara. Ya, benar-benar sangat perlu kita pelajari dari dua tokoh itu. Tokoh yang pertama yaitu Daud, di mana walaupun dia menghadapi kesalahan, kekeliruan, tetapi dia bertobat, memperbaiki, tetapi dia maju, look forward. Dan pada akhirnya dia menggenapi janji Tuhan, di mana
Yesus lahir dari keturunan Daud. Ada ayatnya, nanti saya tunjukkan, saudara. Itu yang terjadi. Walaupun Daud menghadapi kekeliruan, pernah sekali itu. Nah, yang kedua, tadi yang pertama tokoh Daud itu dia mau melakukan introspeksi atau memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, tokoh itu Saul, raja, waktu itu raja Israel. Dia nggak mau memperbaiki kesalahannya. Dia tidak mau melakukan introspeksi. Malahan dia berpikir yang aneh-aneh menurut pikirannya dia sendiri. Dan pada akhirnya si Saul ini mati dengan mengenaskan, yaitu bunuh diri, saudara. Nanti kita pelajari, saudara, ya. Dari awal khotbah ini sampai akhir ini, cerita ini sangat menarik, yang membuat saya terinspirasi, dan kita harus belajar dari orang-orang tokoh Alkitab, sehingga kita tidak terjebak dalam situasi saat ini kehidupan yang membawa hidup kita pun mengalami kesulitan demi kesulitan yang jadi hidup kita tuh menderita lah gitu, saudara. Yang pertama yang tadi saya bilang, Daud, saudara, ya. Nah, Daud tuh mau mengalami atau mau melakukan segala sesuatu introspeksi dengan mengakui kesalahan. Nah, ini penting. Kalau kita berbuat salah, akuilah salah. Jangan berkelit. Jangan mengelak, saudara, ya. Nah, yang menjadi kesalahan Daud yaitu yang pertama, dia berselingkuh dengan Bathsheba. Ya, yang pertama itu. Dia berselingkuh dengan Bathsheba. Sudah tahulah ceritanya, ya. Waktu itu Daud ada di soto atau di balkon melihat wanita yang mandi namanya Bathsheba. Dia berselingkuh. Yang kedua, Daud itu merencanakan pembunuhan terhadap Uria, yaitu suaminya Bathsheba itu. Di mana si Uria ini sebetulnya merupakan orang yang setia kepada kerajaan Israel, kepada Daud sendiri. Tetapi karena Daud ini dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia ingin merencanakan membunuh si Uria ini secara tidak langsung, ya. Si Uria ditempatkan waktu perang, ditempatkan di garis depan sehingga dia terbunuh. Memang akhirnya terbunuh, saudara. Dan jadi dua itu yang menjadi kesalahan yang cukup fatal. Daud itu, ya. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, dosa itu atau kesalahan itu tidak berakhir dengan begitu saja lewat. Baik-baik saja tidak, saudara. Namanya kesalahan ya kesalahan. Tetap ada ujung-ujungnya, ada hal-hal yang terjadi yang berakibat kepada Daud itu mengalami kegalauan, mengalami sesuatu yang tidak nyaman, mengalami sesuatu yang hukuman dari Tuhan yang terjadi. Nah, untung pada saat itu ada Nabi Nathan. Nabi Nathan yang berbicara pada saat itu kepada Daud, ya. Tapi dia berbicaranya pun tidak langsung menembak Daud, engkau telah berselingkuh dengan Bathsheba, engkau telah merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Tidak. Tetapi si Nabi Nathan ini berbicara dengan satu perumpamaan atau ilustrasi, saudara, ya. Di mana terjadilah pada saat itu ada cerita orang kaya itu mau mencuri domba orang miskin untuk menyiapkan sebuah pesta. Si orang kaya ini tentunya mempunyai domba yang besar, yang banyak, saudara. Kenapa dia harus mengambil domba orang miskin yang punya satu-satunya itu? Nah, dia bercerita di depan Daud. Pada waktu itu Daud memang lagi sadar, ya. Lagi sadar Daud itu. Sehingga Daud berkata, orang itu harus dihukum mati, gitu ya, saudara. Orang itu harus dihukum mati. Daud langsung bereaksi seperti itu. Nah, langsung Nabi Nathan berkata, engkaulah orang itu. Langsung si Daud ini tidak bisa berkutik. Sehingga timbullah ayat di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Nah, tentunya Daud menyadari, ya. Seharusnya Daud itu dihukum mati karena dia sudah
selingkuh dengan Batseba. Yang kedua itu yang lebih jahat lagi, sudah membunuh Uria, walaupun secara nggak langsung. Itulah yang terjadi. Tetapi kemurahan dari Tuhan, kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan Daud. Di ayat yang tadi, 2 Samuel 12 ayat 13. Ini satu kata yang sangat baik sekali, di mana Daud melakukan introspeksi dalam dirinya, saudara. Daud berkata kepada Nathan, saya ulangi lagi ayat ini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, ini introspeksi dari Daud keluar, ya, perenungan. Aduh, itu spontanitas perkataan itu yang keluar dari mulut Daud, seorang raja. Ya, seorang raja itu merasa benar-benar berdosa kepada Tuhan. Jadi dia langsung ngomong, dia langsung berbicara di depan Nathan. Itu spontanitas. Dan saya percaya itu Roh Kudus atau Allah sendiri yang berbicara, menggerakkan Daud itu untuk melakukan introspeksi. Dan Daud nurut, saudara. Arahan Tuhan. Ya, bisa aja Daud jadi marah pada saat itu. Nggak mau menyembunyikan dosanya. Dia malu mungkin di depan Nathan. Dia nggak mau mengakui kesalahannya, bisa aja Daud, karena dia seorang raja yang besar, raja yang semua punya. Nathan ini hanya seorang nabi, bisa aja Nathan dibawa kemana, kemudian dibunuh, udah selesai ceritanya sampai di situ. Jadi itu dosa, tetap masih berdosa si Daud itu, masih selingkuh, masih membunuh Uria, bahkan terakhir kalau misalnya andai kata Nathan dibunuh, ya membunuh Nathan. Bisa aja, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada siapa-siapa pun tahu, kecuali Allah yang tahu. Bisa aja terjadi. Tetapi kabar baiknya, Daud tidak melakukan itu. Dia mau mengoreksi dirinya. Dia mau melakukan introspeksi. Dan dia mau bertobat. Dan dia mau memperbaiki kesalahannya. Ya, itulah yang terjadi, saudara. Itu cerita yang sangat menarik sekali. Dan kita bisa belajar dari seorang Daud itu, raja yang besar, raja yang berkuasa pada saat itu, raja yang hebat. Dia mengalahkan Goliat, saudara. Si Daud ini mengalahkan Goliat, itu yang hebatnya. Tetapi mau berubah, mau introspeksi, sehingga Tuhan berkenan. Tuhan bilang dia tidak akan mati, dan Tuhan telah menjauhkan dosanya itu. Nah, tetapi dosa is dosa, kesalahan adalah kesalahan. Konsekuensi tetap harus dihadapi oleh Daud itu, saudara ya. Setiap hari Daud, karena sudah mengalami hal itu, di mana Batseba memang dari hasil hubungan gelapnya hamil dan melahirkan, tapi anaknya itu juga mati. Mati, saudara, anaknya Daud. Dia tidak bisa apa-apa. Ya. Tapi yang penting, Daud sudah memperbaiki kesalahannya dengan tulus, introspeksinya dengan tulus. Nah, kita harus belajar, saudara. Jangan menyalahkan lingkungan, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan kadang-kadang gereja, jangan menyalahkan hamba Tuhan, oh si ini begitu. Tanpa kita introspeksi diri, hidup kita tidak akan maju, tidak akan look forward, saudara. Tidak akan maju ke depan. Bahkan hati kita jadi kacau. Hati kita jadi gelisah, saudara. Jadi biarlah apapun yang terjadi, jangan sampai hidup kita itu terus dikuasai oleh kesalahan demi kesalahan, ya. Dikuasai oleh pelanggaran-pelanggaran. Hidup kita harus seperti Daud. Dia ditegur, dia introspeksi, dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada jalannya Tuhan. Jadi siapa saja yang pada waktu ditegur oleh firman Tuhan mau merendahkan diri, ya, dengan disertai pengakuan, pertobatan, dan kembali kepada Tuhan, sebagaimana halnya Daud, percayalah, pasti ada pengharapan hidup yang maju ke depan bersama dengan Tuhan, saudara ya. Nah, ayatnya dalam Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Fasik itu udah baca kekeliruan. Meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan,
maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, jadi kalau ada rencana yang nggak baik di dalam diri kita, saudara, saat ini saudara harus bertobat, saudara harus berbalik introspeksi. Lah, kenapa ya aku begini ya? Misalnya suami, istri selalu ribut ya, mau berpisah. Nah, introspeksilah. Hidupmu tidak ada orang yang benar di dunia ini. Introspeksi kembali kepada jalan yang benar. Ada orang yang mau ngomongin orang lain misalnya, padahal dia tidak berbuat salah teman kita itu. Nah, introspeksi, saudara. Hidup kita nggak akan maju. Hidup kita tidak mengalami look forward. Menjelang akhir tahun ini, ayo introspeksi apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kekeliruan kita, minta ampun. Minta tolong Tuhan mengkoreksi hidup kita, dan kita harus sadar kembali kepada jalan yang benar, saudara. Nah, hasil introspeksi yang tadi saya sampaikan dari Daud itu berdampak luas bagi keturunan selanjutnya. Nah, di sini keturunan Daud itu yang dipakai oleh Allah untuk melahirkan bayi Yesus, saudara. Nah, ini luar biasanya ya, di mana Daud sudah memperbaiki kesalahan, dipakai keturunan-keturunannya untuk membuat bayi Yesus lahir. Nah, kebetulan ini bulan Desember adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus atau ulang tahunnya Tuhan Yesus, saudara. Nah, kita baca dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 32. Nanti Bapak Ibu semua tahu kisah ini. Ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Tuh, saudara, dari keluarga Daud, di garis bawahi. Keturunan keberapa? Memang tidak diceritakan, tapi dari keluarga Daud. 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat yang ke-32 terakhir, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Nah, saudara ya, tuh, tahta Daud, bapa leluhurnya. Disebut bapa leluhurnya. Walaupun memang Yesus lahir ke dunia nih secara jasmani, secara tubuh, dari seorang perempuan namanya Maria. Disebut keturunan Daud. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari kisah ini? Daud yang asalnya melanggar, berdosa, berbuat kesalahan, dia melakukan introspeksi dan berbalik kepada Tuhan, jalan yang benar, tetap mendengarkan firman Tuhan, dia dipakai keturunannya itu untuk rencana besar Tuhan, menyelamatkan manusia di bumi ini, yaitu bayi Yesus lahir di bulan ya yang kita rayakan di bulan Desember ini ya, saudara ya. Nah, itulah. Saudara harus pelajari ini. Ayo, kita sama-sama melakukan introspeksi diri kita. Supaya keturunan-keturunan kita selanjutnya itu dipakai oleh Tuhan menggenapi rencananya. Jangan sampai keturunan kita menjadi binasa, ataupun keturunan-keturunan kita itu tidak diberkati Tuhan, atau mengalami kesulitan demi kesulitan. Nah, itu yang bertanggung jawab siapa? Kita sendiri, sebagai ayah dan ibunya. Yang bertanggung jawab, saudara. Kita perlu belajar, saudara, kisah ini ya. Ini sangat menarik sekali, kisah ini Daud. Nah, yang kedua, kita mau pelajari kisah yang dimana seorang Saul, namanya Raja Saul, tidak melakukan introspeksi dan berakibat fatal. Jadi, Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, saudara, pada saat itu. Dimana dia sudah menjadi raja tuh pada saat itu ya. Ditakbiskan oleh Samuel, tetapi ada hal-hal yang melanggar hidupnya Saul ini, sehingga dia tidak benar-benar sesuai dengan perintah Allah pada saat itu.
Nah, di sini diteruskan di 1 Samuel 13 ayat 13 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Jadi udah melanggar tuh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, ayat 14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, akhirnya Tuhan undur dari Saul. Tuhan gak mau lagi lah berurusan dengan Saul. Saul lu masa bodoh. Dengan kekuatan dirimu sendiri. Banyak kesulitan, banyak problem yang terjadi. Bahkan Saul mengejar-ngejar Daud, saudara ya. Mau membunuh Daud. Iri, dengki. Wah, semuanya dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, dan semuanya terjadi, saudara. Dia nggak dipimpin oleh roh Tuhan lagi. Karena Tuhan, roh Allah undur dari kehidupan Saul. Bahkan si Samuel tadi bilang, Nabi Samuel bilang, engkau perbuatanmu itu bodoh. Jadi ngaco sekali. Nah, akhirnya Saul mati mengenaskan dengan bunuh diri. Ya, saudara ya. Nah, di ayat 1 Samuel 31 ayat 4. 1 Samuel 31 ayat 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ini di akhir penghujung daripada riwayat Saul. Dia sudah berperang, dia banyak mengalami kekalahan, dan akhirnya dia frustasi, saudara ya. Dia meminta anak buahnya menghunuskan pedang, tetapi anak buahnya nggak mau karena segan itu terhadap raja. Itu boleh juga, tetapi akhirnya Saul sudah kehilangan akal, sudah frustasi, sudah nggak bisa apa-apa lagi, dan dia sudah error, saudara ya, otaknya langsung bukan dia melakukan introspeksi, tetapi dia melakukan bunuh diri, menghunus pedangnya ke dalam dirinya. Itu tragis, saudara. Nah, jangan kita pelajari sikap ini. Itu yang membuat bahaya hidup kita kalau ikut Saul. Ikutlah Daud. Mungkin hidup manusia memang betul ada kekurangan, pelanggaran, kesalahan, tetapi kita cepat-cepat melakukan introspeksi setiap hari, saudara, di hadapan Tuhan, supaya hidup kita dipulihkan, hidup kita mulai maju, ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan introspeksi? Kita harus berdoa kepada Tuhan, harus terus memuji Tuhan. Bukan setiap terima renungan, direnungkan dimanapun kita berada, bukan seperti itu. Memang banyak di HP saat ini, saudara ya, sudah banyak terima renungan-renungan dari si A, dari grup ini, grup itu. Banyak terima renungan-renungan, itu nggak penting. Itu sebagai pengetahuan, tetapi yang penting, introspeksi bisa dilakukan, yaitu pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana cara berdoanya? Nah, saya akan mau ajarin. Di dalam Matius 6 ayat 6. Ini penting, saudara ya. Matius 6 ayat 6. Dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, tadi saya katakan, bagaimana kita melakukan introspeksi itu? Ayo berdoa. Berdoa itu merupakan bahasa komunikasi kita dengan Tuhan secara spiritual, secara roh, saudara ya. Kita nggak bisa melihat segala sesuatunya dengan kacamata kita, langsung kita melakukan introspeksi. Tetap kita harus berdoa. Yang tadi itu, berdoalah di Matius 6 ayat 6. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi situasinya benar-benar khusus, hening. Situasinya benar-benar mengkhususkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan.
itu kita bisa berdoa, bukan hanya berdoa minta-minta saja kepada Tuhan, tetapi berdoa benar-benar merenung, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, setelah itu nanti Tuhan akan berbicara, oh kamu ini salahnya ini, kamu ini kekurangannya ini. Langsung kita melakukan perubahan demi perubahan, introspeksi demi introspeksi. Bapamu yang melihatnya, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Tuhan akan ngomong, apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Tentunya ini berdoa ini, saudara ya, kalau yang masih single ya sendiri, dia berdoa khusus, masuk ke kamarmu, tutuplah pintu. Jadi benar-benar khususkan tempatmu itu. Jangan banyak suara-suara ataupun ada gangguan-gangguan dari luar. Kalau engkau suami istri ya pagi-pagi datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama, maka nanti suami istri itu akan selalu ada sesuatu keharmonisan, ada sesuatu introspeksi bersama. Oh, papa harus begini, mama harus begitu. Kadang-kadang ada suara Tuhan yang membuat hidup kita saling diingatkan, saudara. Dan kita harus lakukan perubahan. Itu yang akan terjadi. Maka suami istri itu atau keluarga itu akan mengalami kemajuan. Maju, look forward. Maju secara rohani, maju secara jasmani. Itu yang akan Tuhan janjikan, berikan buat kita semuanya. Banyak perenungan-perenungan yang tadi saya sebutkan. Via HP, dari grup A, grup B, grup C. Ya, saudara boleh baca kalau ada waktu ya. Kalau enggak, grup kita ada 100 hari baca renungan, kita nggak kerja, saudara. Ya. Nah, itu yang menjadi kerepotan zaman sekarang. Informasi ini banyak, tetapi yang penting, yang harus kita utamakan, first thing first. Ya, first thing first. Pertama dan yang utama yaitu kita merenung, berdoa, melakukan introspeksi bersama Tuhan. Maka daily devotion atau daily devotional, setiap hari perenungan akan menghasilkan sesuatu self introspection, introspeksi diri sendiri. Nah, akan menghasilkan suatu healing, ya, penyembuhan batin kita, pikiran kita, disembuhkan oleh Tuhan. Ada suatu inspiration, membuat hidup kita, dipenuhi inspirasi, hikmat, marifat dari Tuhan melingkupi kita semuanya, dan ada encouragement, semangat dalam hidup ini, tidak lemah, tidak loyo, tidak mengalami kelesuan, dan ada transformation, perubahan demi perubahan yang terjadi, saudara. Kemudian ada lagi spiritual guidance, ya, secara Tuhan, roh Tuhan, spiritual mengarahkan, roh Tuhan mengarahkan hidup kita, dan kita ada growth, ada pertumbuhan dalam hidup ini, saudara. Kemudian ada development, pengembangan hidup kita, pengembangan usaha kita, pengembangan keluarga kita, pengembangan pribadi kita, semuanya boleh terjadi. Ada satu faith, ada iman, terus beriman kepada Tuhan, dan ada kedisiplinan, disiplin, saudara. Hidup ini harus disiplin, ya. Entah sekarang A, besok B, besok lagi D, nggak rutin berdoa, nggak disiplin memuji Tuhan, nggak disiplin beribadah, maka hidup kita pun tidak akan maju. Yang terakhir ada clarity, ada kejelasan bahwa Tuhan selalu hidup dalam kehidupan kita, maka kita akan alive, saudara. Hidup kita akan mengalami hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Seperti Daud, saudara ya. Saya sangat terinspirasi dari Daud ini. Kita harus perlu belajar. Walaupun pernah salah, tetapi dia melakukan introspeksi. Jangan seperti Saul, akhirnya harus bunuh diri dan mati dengan mengenaskan. Dua tokoh ini yang kita bisa pelajari, yang bagus dan yang tidak bagus. Tentunya hidup kita mau maju, hidup kita mau berkembang, hidup kita mau diberkati. Di akhir tahun 2021 ini, Desember, kita boleh menggenapi janji Tuhan, menikmati semua berkat Tuhan yang terbaik. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa buat semua jemaat supaya mereka boleh mengerti akan firman Tuhan, dan hamba sendiri juga boleh mengerti dan melakukan firman-Mu, sehingga firman ini boleh bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah-buah yang matang untuk kami boleh hidup maju di dalam Tuhan,
di menjelang akhir tahun ini, hidup kami boleh mengalami pertolongan Tuhan dan sukacita Tuhan melimpah untuk masuk ke tahun 2022 dengan penuh semangat, penuh antusias, penuh dengan berkat Tuhan yang menanti bagi kehidupan kami semuanya. Terpuji namamu Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, dan firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan semua yang ada pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.